warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kembali lagi di mata pelajaran IPS bersama saya Ismi Octaviana. Ya, gimana nih kabarnya hari ini? Ibu harap semoga kalian baik-baik saja ya. Udah tahu belum hari ini kita akan belajar apa? Ya, kita hari ini akan mempelajari mengenai materi interaksi sosial dan tujuan pembelajaran pada materi hari ini. Yang pertama, peserta didik dapat mendefinisikan pengertian dari interaksi sosial. Yang kedua, peserta didik dapat menyebutkan syarat-syarat terjadinya interaksi sosial. Manusia dalam kesehariannya selalu bergantung dengan orang lain. Nah, kebergantungan tersebut membutuhkan adanya interaksi sosial. Interaksi sosial dapat terjadi apabila keduanya dapat melakukan hubungan timbal balik, yakni adanya aksi dan reaksi. Tahu nggak sih definisi interaksi sosial? Interaksi sosial merupakan hubungan sosial yang dinamis yang terjadi antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, kelompok dengan kelompok. Apa sih contohnya? Individu dengan individu, yakni interaksi yang terjadi apabila individu bertemu dengan individu lain, misalnya mereka bercerita tentang kesehariannya ataupun bertukar kabar. Lalu yang kedua, individu dengan kelompok, di mana ketika di kelas misalnya guru menyampaikan materinya kepada siswa-siswanya, yakni berarti adanya interaksi antara individu dengan kelompok. Contoh yang ketiga yakni kelompok dengan kelompok, misalnya ketika ada pertandingan bola antara kelas 7A dan melawan kelas 7B. Nah, yang kedua kita akan membahas mengenai syarat-syarat terjadinya interaksi sosial. Bertemunya individu ataupun bertemunya dengan kelompok belum tentu terjadinya interaksi sosial, karena syarat terjadinya interaksi sosial itu ada dua. Yang pertama, kontak sosial merupakan hubungan antara dua pihak yang melakukan aksi dan reaksi sosial dalam kehidupan masyarakat dan saling memberikan pengaruh. Kontak sosial terdiri dari dua. Yang pertama, kontak sosial primer, di mana kontak sosial yang terjadi secara langsung. Misalnya ketika saling bertatap muka, saling bersenyum sapa, saling berjabat tangan. Nah, itu merupakan kontak sosial yang dilakukan secara langsung. Lalu ada yang kedua, kontak sosial sekunder, di mana kontak sosial yang terjadi melalui perantara. Misalnya seperti telepon, video call, WhatsApp, dan lain sebagainya. Yang syarat terjadinya interaksi sosial yang kedua yakni komunikasi. Komunikasi merupakan proses pengiriman dan penerimaan pesan dari komunikator kepada komunikan dengan maksud dan tujuan tertentu. Kontak sosial dan komunikasi sosial memiliki kemiripan yang hampir sama. Namun perbedaan yang mendasar, kontak sosial belum tentu terjadinya interaksi sosial. Namun komunikasi sudah pasti terjadinya interaksi sosial. Kenapa sih bisa begitu? Ya, karena komunikasi ini memiliki tujuan untuk proses penyampaian pesan agar pesan tersebut dapat dipahami oleh penerima pesan. Nah, jika sudah dipahami, maka akan adanya timbul respon dan hubungan timbal balik. Maka komunikasi pasti sudah terjadinya interaksi sosial. Lalu, apa sih contoh dari komunikasi? Ya, misalnya ketika ada rapat OSIS atau pengurus OSIS. Nah, ketika ketua OSIS bertemu dengan anggotanya, maka itu disebut dengan kontak sosial karena sudah bertemu secara langsung. Namun, untuk adanya komunikasi terjadi, maka ketua OSIS itu harus menyampaikan pesan ataupun informasi-informasi terkait kegiatan OSIS. Nah, apabila informasi tersebut dapat dipahami dan diterima oleh anggota OSIS, maka itu akan terjadinya hubungan timbal balik. Nah, adanya hubungan timbal balik ini ataupun respon ini dapat ditujukan berupa pertanyaan di akhir diskusi ataupun di akhir rapat. Nah, sampai sini sudah paham kan bedanya antara kontak sosial dengan komunikasi? Berkaitan dengan proses interaksi sosial, kesimpulan dari kegiatan tersebut adalah merupakan tindakan yang dilakukan untuk menyampaikan suatu pesan atau tujuan kepada manusia lain.
Interaksi sosial adalah hubungan yang diciptakan oleh seorang manusia atau lebih dari seorang kepada manusia lain untuk menyampaikan suatu pesan atau tujuan. Hal ini yang membuat salah satu syarat dari terjadinya interaksi sosial, yakni pesan yang disampaikan harus menggunakan bahasa atau simbol yang bisa dimengerti oleh masing-masing pihak sehingga tujuan dari interaksi sosial bisa terpenuhi. Interaksi sosial sendiri merupakan hal dasar yang akan selalu dilakukan oleh manusia di sepanjang hidupnya, karena kita sebagai manusia tidak bisa hidup tanpa manusia lain. Wah, tidak terasa ya, materi interaksi sosial ternyata sudah selesai. Gimana nih perasaannya? Apakah kalian senang mempelajari materi interaksi sosial pada hari ini? Ya, Ibu harap